here, say you're sorry. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia keuangan, yaitu derivatif. Di dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian derivatif, menguraikan berbagai jenis derivatif, dan memberikan contoh-contohnya yang mudah untuk dipahami. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Putri Selviani, Program Pendidikan Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia keuangan, yaitu derivatif. Di dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian derivatif, menguraikan berbagai jenis derivatif, dan memberikan contoh-contohnya yang mudah untuk dipahami. Sekarang mari kita lihat sedikit sejarah perkembangan derivatif. Derivatif sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi perkembangannya semakin berkembang dalam dunia keuangan modern. Awalnya derivatif muncul sebagai cara bagi petani dan produsen untuk melindungi diri dari fluktuasi harga komoditas yang mereka hasilkan, seperti gandum, jagung, atau daging sapi. Nah, mereka ingin memastikan bahwa mereka akan mendapatkan harga yang wajar untuk produk mereka, bahkan jika harga pasar berubah-ubah. Bayangkan seorang petani yang menanam gandum, dia ingin melindungi dirinya dari risiko jika harga gandum turun sebelum panen. Dia bisa menciptakan kontrak derivatif dengan pembeli yang setuju untuk membeli gandumnya dengan harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Nah, ini memberikan petani perlindungan terhadap penurunan harga gandum. Seiring berjalannya waktu, derivatif berkembang menjadi lebih kompleks dan digunakan dalam berbagai aspek keuangan seperti saham, mata uang, obligasi, dan lainnya. Orang-orang dan juga perusahaan sekarang menggunakan derivatif untuk berbagai tujuan seperti spekulasi, menghasilkan keuntungan, dan perubahan harga, melindungi diri dari risiko harga, atau mengelola portofolio investasi mereka. Derivatif telah menjadi bagian penting dalam pasar keuangan global dan digunakan oleh berbagai pihak, termasuk investor, perusahaan, dan lembaga keuangan. Jadi, jika Anda ingin lebih memahami apa itu derivatif dan bagaimana mereka memengaruhi dunia keuangan, maka Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai dengan pemahaman dasar dan definisi yang jelas. Derivatif adalah jenis kontrak keuangan yang nilainya berasal dari aset atau instrumen keuangan lainnya. Ini adalah perjanjian yang memungkinkan pedagang atau investor untuk berspekulasi atau melindungi diri terhadap perubahan harga aset dasar seperti saham, komoditas, mata uang, atau suku bunga tanpa harus membeli atau memiliki aset tersebut secara fisik. Jadi, bayangkan Anda ingin membeli minyak kelapa sawit pada bulan depan, tetapi Anda tidak ingin terpengaruh oleh perubahan harga pasar saat itu. Anda bisa masuk ke dalam kontrak derivatif dengan seseorang di mana Anda berdua setuju untuk membeli atau menjual minyak kelapa sawit pada tanggal dan harga tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk menguji harga sekarang, sehingga Anda tahu berapa banyak yang harus Anda bayar atau terima di masa depan. Itu adalah contoh sederhana derivatif yang dapat membantu Anda berspekulasi tentang pergerakan harga saham tanpa harus benar-benar membeli saham tersebut. Derivatif juga digunakan untuk melindungi risiko terhadap perubahan harga, seperti melindungi portofolio investasi dan penurunan harga saham. Ada beberapa jenis derivatif yang umum digunakan dalam pasar keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, opsi atau option. Opsi
adalah kontrak yang memberi Anda hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset tertentu pada harga tertentu dalam waktu tertentu. Opsi saham memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual saham pada harga yang telah disepakati di masa depan. Misalkan Anda tertarik dengan saham perusahaan XYZ yang saat ini diperdagangkan seharga $100 per saham. Anda berpikir harga saham ini akan naik dalam waktu 6 bulan, tetapi Anda tidak punya cukup uang sekarang. Anda bisa membeli opsi beli atau call option untuk saham XYZ dengan harga pelaksanaan atau strike price $100 yang berlaku selama 6 bulan ke depan. Anda membayar sejumlah kecil premium untuk opsi ini. Setelah 6 bulan, jika harga saham XYZ naik menjadi $120, Anda bisa menggunakan opsi tersebut dan membeli saham XYZ seharga $100, lalu menjualnya dengan harga pasar $120. Anda menghasilkan keuntungan $20 per saham. Yang kedua adalah kontrak berjangka atau futures. Kontrak berjangka adalah perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Ini sering digunakan dalam komoditas seperti minyak, emas, atau pertanian, serta dalam indeks saham. Bayangkan Anda adalah produsen gandum dan Anda berencana untuk panen dalam waktu 3 bulan. Anda khawatir harga gandum akan turun saat panen tiba. Untuk melindungi diri Anda masuk ke dalam kontrak berjangka gandum dengan pedagang gandum sekarang. Dalam kontrak ini, Anda sepakati untuk menjual 1.000 ton gandum Anda dengan harga $200 per ton dalam 3 bulan. Jika harga gandum turun menjadi $180 per ton saat panen, Anda masih harus menjualnya dengan harga $200 sesuai kontrak, sehingga Anda terlindung dari penurunan harga. Yang ketiga adalah swap. Swap adalah perjanjian di mana dua pihak bertukar aliran kas atau keuntungan. Ada berbagai jenis swap, tetapi yang paling umum adalah swap suku bunga, di mana pihak-pihak dapat menukar pembayaran suku bunga tetap dengan suku bunga berbasis variabel. Misalnya, Anda adalah pemilik bisnis kecil yang memiliki pinjaman dengan suku bunga tetap yang tinggi. Anda ingin mengurangi beban bunga Anda masuk ke dalam swap suku bunga dengan bank. Dalam swap ini, Anda setuju untuk membayar bank suku bunga tetap dan bank akan membayar Anda suku bunga berbasis variabel. Ini membantu Anda mengurangi beban bunga Anda karena Anda menerima pembayaran suku bunga variabel di bank. Yang keempat adalah kontrak perbedaan atau contract for difference atau CFD. Adalah perjanjian antara pedagang dan pialang yang memungkinkan pedagang untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Ketika perbedaan antara harga masuk dan keluar dicairkan, pedagang memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Bayangkan, Anda yakin bahwa harga saham Apple akan naik dalam beberapa minggu ke depan. Anda memutuskan untuk membeli CFD saham Apple sebesar 100 saham dengan harga $150 per saham. Setelah beberapa minggu, harga saham Apple naik menjadi $170 per saham. Anda menjual CFD Anda dan menghasilkan keuntungan sebesar $20 per saham. Yang kelima adalah obligasi convertible. Convertible bonds. Obligasi convertible adalah jenis obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan yang menerbitkannya. Ini memberi pemegang obligasi opsi untuk mengubah obligasi menjadi saham dengan harga tertentu.
ABC menerbitkan obligasi convertible senilai $1.000 per obligasi dengan kupon 5%. Ini berarti pemegang obligasi akan menerima bunga 5% setiap tahun dan memiliki opsi untuk mengubah obligasi menjadi saham ABC dengan harga $50 per saham. Jika harga saham ABC tumbuh, pemegang obligasi dapat memilih untuk mengubah obligasi menjadi saham dan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Yang keenam adalah opsi mata uang atau currency option. Opsi mata uang adalah kontrak yang memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual mata uang asing dengan harga dan tanggal tertentu. Ini digunakan untuk melindungi risiko perubahan nilai mata uang. Bayangkan, Anda merencanakan liburan ke Eropa dan perlu menukarkan mata uang Anda, USD ke Euro. Anda khawatir bahwa nilai tukar mata uang mungkin berubah sebelum liburan. Anda membeli opsi mata uang yang memberi Anda hak untuk menukarkan USD ke Euro dengan kurs tertentu. Dengan opsi ini, Anda melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketujuh adalah opsi komoditas atau commodity options. Mirip dengan opsi saham, opsi komoditas memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual komoditas seperti emas, minyak, atau gandum pada harga dan tanggal tertentu. Misalkan Anda adalah petani yang menanam gandum. Anda ingin melindungi diri dari penurunan harga gandum. Anda memilih opsi komoditas gandum yang memberi Anda hak untuk menjual gandum Anda dengan harga tertentu di masa depan. Bahkan jika harga gandum di pasar turun, ini membantu Anda menjaga harga jual gandum Anda tetap stabil. Jenis-jenis derivatif ini memungkinkan para pelaku pasar untuk berpartisipasi dalam berbagai cara dalam pasar keuangan, baik untuk spekulasi maupun perlindungan terhadap risiko. Mereka memberi fleksibilitas dalam mengelola portofolio dan merespon perubahan. Dengan pemahaman yang baik, Anda dapat memanfaatkan berbagai jenis derivatif ini untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Tapi juga jangan lupa, penggunaan derivatif juga membawa resiko dan penting untuk selalu melakukan riset dan edukasi sebelum terlibat dalam perdagangan. Dengan semangat yang tak terbatas dan pengetahuan yang terus berkembang, mari kita bersama-sama menjelajahi masa depan yang penuh peluang. Terima kasih telah menemani dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat berdaya dan tetap berinspirasi. Jika Anda menikmati konten ini dan memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pandangan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di kolom komentar dan